Piala Dunia 2022 dipastikan tanpa juara Eropa. Sungguh suatu aib besar yang kembali harus ditanggung Italia. Memori kelam gagal ke Piala Dunia 2018 di Rusia harus kembali terulang. Apa yang salah dari pasukan Roberto Mancini? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Kepastian gagalnya Italia melaju ke Piala Dunia 2022 di Qatar terjawab setelah laga semifinal playoff tadi pagi. Gli Azzurri dikalahkan Makedonia Utara 1-0 via gol Alexander Trzaskowski pada menit 92. Kemenangan Makedonia Utara itu pun benar-benar jadi kejutan. Italia bermain di kandang sendiri pada laga ini, tepatnya di Stadio Renzo Barbera Palermo. Bermain begitu dominan, mendominasi 66% penguasaan bola dan menggempur gawang Makedonia Utara habis-habisan. Total 32 tembakan dilesatkan Italia sepanjang 90 menit pertandingan. Namun dari jumlah tersebut hanya 5 melaju tepat ke gawang dan gak satu pun yang berujung gol. Sebaliknya, tim tamu yang cuma dapat 4 kesempatan menembak, setengahnya on target dan berujung 1 gol dari Trzaskowski. Kiper Gianluigi Donnarumma dibuat gak berdaya. Pemain terbaik Euro 2020 tersebut hanya mampu membuat 1 save di laga itu. Italia pun dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2022. Makedonia Utara dengan kemenangan itu mendapat tiket ke final playoff menghadapi Portugal yang di pertandingan lain menang 3-1 atas Turki. Inilah kegagalan berturut-turut Italia melaju ke Piala Dunia, yang mana sebelum kegagalan di 2 edisi terakhir, Italia selalu lolos di ajang 4 tahunan tersebut. Padahal setelah gagal pada 2018 lalu, tahun ini mestinya jadi ajang pembalasan bagi Italia. Azzurri tampak mendapat kebangkitannya setelah performa heroik di Euro 2020. Italia nggak terkalahkan di 37 pertandingan, rekor terbaik saat ini di sepak bola internasional. Italia menelan kekalahan pertamanya di semifinal Nations League di San Siro dari Spanyol, tim yang mereka kalahkan di semifinal Euro 2020. Dan gak ada yang menyangka dalam waktu singkat Italia kembali menelan kekalahan yang celakanya terjadi di laga hidup mati. Performa menurun Italia sebenarnya sudah begitu terlihat setelah Euro 2020. Dalam 8 pertandingan setelahnya, termasuk laga tadi pagi, Italia hanya bisa menang di 2 kesempatan. Sisanya 4 kali imbang dan 2 kali kalah. Italia sebenarnya memiliki rekor bagus sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Sebelum laga tadi pagi, Italia nggak sekalipun menelan kekalahan dan cuma kebobolan 2 gol. 2 kebobolan. Tapi yang jadi masalah, Italia begitu kesulitan mencetak gol. Akhirnya itu jiwa yang bikin Italia begitu sering ditahan imbang sepanjang laga kualifikasi. Italia memenangkan 4 laga di fase ini dan imbang di 4 laga lainnya. Akhirnya hanya finish di tempat kedua di bawah Swiss, melepas tiket otomatis ke Qatar setelah nyaris di sepanjang kualifikasi memimpin klasemen. Italia mencatatkan rata-rata total 19,6 tembakan per game sepanjang babak kualifikasi. Dari jumlah tersebut, rata-rata 6,3 tembakannya on target, sedangkan rata-rata golnya 1,4 per game. Dengan rasio konversi hanya 7%. 13 penyerang sudah dibongkar pasang Mancini untuk mengatasi kemandulan timnya, namun hasilnya benar-benar nggak memuaskan. Dan gak disangka top skor Mancini di fase ini justru adalah seorang bek kanan, yaitu Giovanni Di Lorenzo yang mencetak 2 gol sama dengan 2 penyerang Italia, Ciro Immobile dan Moiskin. Mancini benar-benar dibuat frustrasi dengan ketiadaan striker yang mampu memecah kebuntuan, hingga Mario Balotelli pun sempat dipertimbangkan dipanggil kembali ke timnas. Meskipun pada akhirnya Joao Pedro, striker Cagliari berdarah Brazil yang dipanggil ke tim utama. Pedro baru dimainkan pada menit 89 menghadapi Makedonia Utara, namun kehadirannya juga gagal membantu Azzurri. Hingga peluit panjang berbunyi, Italia nggak kunjung menemukan orang yang bisa mencetak gol. Italia pun gagal ke Qatar dan harus menunggu setidaknya sampai 2026 untuk kembali merumput di Piala Dunia. Kali terakhir Italia berpartisipasi di ajang 4 tahunan tersebut adalah pada 2014 lalu di Brazil. Yang berarti bila di total, Italia, salah satu negara tersukses di Piala Dunia, harus merasakan 12 tahun tanpa Piala Dunia. Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia, menjuarai turnamen tersebut dalam 4 kesempatan. Hanya 1 lebih sedikit dari Brazil sebagai tim dengan gelar terbanyak. Italia berpartisipasi di 18 dari 21 edisi yang telah bergulir, 6 kali menembus final serta masing-masing sekali finish ketiga dan keempat. Setelah kekalahan dari Makedonia Utara, Giorgio Chiellini mengakui kehancuran Italia saat ini. Namun dia tetap bangga dengan rekan-rekan setimnya dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai momentum untuk kembali bangkit. Chiellini pun berharap Mancini bertahan sebagai pelatih Italia karena
karena esensi positifnya yang telah diberikan kepada tim selama ini. Italia ditegaskannya harus kembali ke jalur kemenangan, dimulai dari Euro 2024 nanti di Jerman dan 4 tahun kemudian kembali ke Piala Dunia. Sementara Roberto Mancini menyebut bahwa hasil pagi ini adalah kekecewaan terbesar dalam karirnya, yang ironisnya terjadi hanya dalam hitungan bulan setelah momen istimewa di Euro 2020.